Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Dewangga Revastino dengan NBI 14623000037. Di sini saya melakukan ujian dosen pembimbing dari praktikum pengujian perangkat lunak. Jadi untuk yang pertama kali ini adalah source status akhir. Jadi ini untuk validasi nilai kehadiran, dan ini untuk kode untuk tesnya. Jadi ada data kehadiran tidak valid, terus ada nilainya, ada kehadiran kurang, lulus nilai B, C, tidak lulus, lulus A. Dan ini untuk NPM tesnya. Ini di bawah ini. Lalu untuk NPX just coverage seperti ini. Lalu untuk flowchart flowchartnya seperti ini. Jadi mulai input kehadiran seperti ini alurnya. Itu untuk tugas 1, dan ini untuk hasil perhitungannya. Jadi daftar notenya, not 1 start input tugas, kedua decision apakah ada kehadiran, not 3 return data proses, decision loop, decision progress total hadir, not 8 proses counter, proses perhitungan persen, seperti itu sampai not 20. Kalau untuk daftar edge-nya seperti ini, edge 1 ini sampai edge 21, edge-nya 26. Jadi total notnya 20, total edge-nya 26. Itu untuk soal yang pertama. Lalu ini ada kompleksitas siklomatik. Jadi jumlah radian VG sama dengan 71 sama dengan 8. Untuk rumus graf E kurang N tambah 20, jadi 26 kurang tambah 2 sama dengan 8. Jika jumlah beradik 1 P sama dari 71, jadi nilai kompleksitas siklomatis soal nomor 1 itu 8. Ini untuk jalur independennya. Jalur 1 validasi gagal, urutan unitnya 1, 2, 3, 20. Di penulisnya kehadiran array tidak valid. Jalur 2 seperti ini. Jalur ketiganya seperti ini. Di jalan 1 kali elemen proses false, persentase kehadiran akan mendapatkan nilai. Ini jalur 4 untuk lulus nilai B. Ini untuk jalur 5 untuk lulus nilai C. Jadi jalur 6 tidak lulus. Ini jadi kebalikan dari kombinasi elemen dalam loop. Untuk memastikan branch coverage di dalam loop terpenuhi 100%. Ini jalur relasi batas keluar loop. Sudah nomor 2. Kita lanjut di rumus kirim. Untuk source-nya seperti ini, dan untuk tesnya seperti ini.
gagal berat atau jaraknya 0 jika tidak diisi. Lalu layaran tidak dikenal. Jalur reguler ini kalau jalur express weekend diskon ini. Lalu untuk NPM test testnya seperti ini, dan untuk NPX just coverage-nya seperti ini. Oh ya, saya cukup di package JSON ya, tinggal rubah ini test just coverage just ini seperti ini. Lalu untuk flowchartnya seperti ini. Jadi start, input, berat, jarak, jenis layanan, dan weekend apa bukan. Beratnya 0 atau jaraknya 0 itu jika iya dia langsung tidak valid. Kalau tidak ya layanannya ongkosnya berapa, weekend apa enggak, dasar berapa persen. Jika uangnya ada diskon seperti itu. Ini untuk daftar node-nya. Jadi yang pertama sing jelaskan tadi. Jadi pertama input berat, ini beratnya 0 atau tidak. Kalau tidak ya tidak valid. Nah, ini untuk edge-nya seperti ini. Jalur iya dan jalur tidak. Jadi total nodes-nya ada 13, total edge-nya ada 16. Ini untuk kompleksitas siklomatisnya. Untuk jumlah regionnya 6, ini 5, ini 6. Ini nilai keberat kelas 2 6, ya rata-ratanya 6. Untuk jalur independennya seperti ini. Jalur 1 jika validasi gagal, jika deskripsi 0, nilai berat sama jaraknya 0, jadi langsung berhenti di input tidak valid. Layanan tidak kenali seperti ini. Reguler subscription seperti ini. Lalu untuk jalur 4 layanan express sources akan bukan tanpa diskon seperti ini. Untuk CMD seperti ini. Ini kombinasi maksimal seperti ini. Tambahan diskon. Lanjut di bagian password checker. Jadi password checker ini source-nya seperti ini. Jadi kita harus kecil. Jadi misal dia memvalidasi password itu kalau kurang dari 8 ya terlalu pendek. Jadi ada di situ ada angka besarnya atau huruf kecil, huruf besar, angka, simbolnya ada apa enggak. Nanti diklasifikasikan di sini. Jika terpenuhi ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka sangat kuat. Jika ada huruf besar, ada huruf kecil itu sedang. Kalau nggak ada sama sekali lemah. Misal satu saja, misal ada huruf kecil aja ya lemah. Gitu. Nah, untuk pengetesannya seperti ini. Jadi kalau dia tidak diisi ya password tidak valid. Jika kurang dari
8 password terlalu pendek. Ini untuk hasil MTN tesnya seperti ini. Lalu di bagian npxjs coverage-nya seperti ini. Jadi brace-nya 98. Untuk uncovered lane-nya di 60. Iya, ntar kalau di sini kan nggak kelihatan. Ini untuk flowchart-nya. Jadi untuk pertama start input password, jadi ada kosong atau string langsung dia langsung masuk return password tidak valid dan end. Password panjang kurang dari 8 ya, langsung password terlalu pendek, terlalu besar digolongkan. Ini masuknya ke sini langsung return sangat kuat, sedang, lemah. Ini jadi validasinya ada angka, ada huruf, ada seperti itu. Untuk daftar nodes-nya seperti ini. Node 1 start input password decision. Password terlalu pendek. Lalu seperti ini. Jika ada huruf kecil itu ya true, kalau ada, kalau nggak ada ya false. Ini berempat. Dan S-nya ini jadi total node-nya ada 24 dan total S-nya ada 32. Untuk kompleksitas siklomatisnya seperti ini. Untuk metode 1 hasilnya 10, rumus graph metode 2 hasilnya 10, metode 3 juga 10. Jadi nilai kompleksitas siklomatis soal nomor 3 itu 10. Untuk jalur independennya seperti ini. Validasi gagal, password terlalu pendek, terlalu besar, lemah. Ini kalau hasilnya sangat kuat seperti ini. 05. Seluruh 6 seperti ini. Seluruh 7-nya seperti ini. Jalur 8 seperti ini. Jalur 9 dan 10 seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 4 UAT. Ini ada nomor 1 modul. Jadi membuka halaman login. Jadi kita melakukan tes kepada website. Nah ini testtrail ini. Dan untuk pengujiannya sudah saya lakukan tadi di Selenium, sudah saya set untuk jenis-jenis pengujiannya. Sudah dites semuanya, mulai dari ini login, untuk pertama kali login semua. Jadi untuk pertama kali tadi dia begitu membuka aplikasi ini, dia tidak menemukan valid, tidak menemukan login page, jadi valid. Setelah itu saya logout dulu. Jadi web ini misal belum di logout, dia tetap akan terbuka langsung masuk jika belum di logout. Jadi untuk running kedua saya sudah melogoutnya. Ini dia memasukkan username passwordnya, lakukan klik
pada apa namanya fitur-fitur di dalam web tersebut, testing. Nah, ini ada error, responnya fatal. Lalu ini juga ada error, ini di bagian kalau nggak salah ini, jadi dia input tidak apa namanya di alertnya itu tidak muncul alert di tesnya, dia kebingungan untuk mencari alert, makanya pilot gagal, di uji coba kedua juga gagal, lalu diteruskan. Ini udah aman, lalu ini mencoba-coba tadi ada yang terjadi error, jadi di website saya coba run saja ya, jadi sudah saya tunjukkan langsung. Nah, ini dia akan langsung masuk di sini, dia mencari dulu, kita harus logout dulu. Kalau sudah logout, loginnya nah, tadi ada tes password salah. Jadi semua fitur-fiturnya saya tes tadi. Nah, ini dia mencari alert, tapi alert setelah eksekusi ini dia akan mencari alert. Nah, alertnya itu tadi nggak ketemu, kadang muncul kadang tidak. Ini juga dia tidak mengetahui bahwa saya mengetik ini. Ini juga dia tidak membaca adanya ini, dua tidak terbaca itu. Nah, di sini dia mencari test case, tidak karena tampilannya validasinya tidak sama, makanya dia nanti error seperti itu. Buka test case, dia baru akan bicara lagi. Jadi terkadang itu apa namanya, klik running text URL-nya sudah benar, tapi nyatanya dia tidak bisa melakukan seperti itu. Sebentar lagi akan error karena mencari tidak menemukan, maka error akan terjadi. Ini nah, ini dengan validasi link lalu id asset. Sudah masuk tes. Warning dia tidak menemukannya. Kita langsung saja di sini. Dia mencari test case ini. Cari manual test.
automatic ini dia tidak menemukan, terkadang itu tidak menemukannya, makanya dia error kan. Jadi dia mencari ikonnya dulu di sini, error. Jika dia sudah menemukan ikonnya, sudah aman. Jadi kadang itu apa namanya, terkadang klikan kita itu kan direspon website itu berbeda. Jadi kadang ikon tersebut muncul, kadang ikon tersebut tidak muncul, yang mengakibatkan error pada tes tersebut. Jadi lognya sudah saya sampaikan di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.